Halo pemirsa setia Jember 1 TV, bahagia sekali saya Desi Siamar dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jember ini berlangsung panas. Mereka berusaha membakar kardus dan karangan bunga yang ada di Pemkab Jember. Aktivis mahasiswa ini geram karena mereka tidak ditemui oleh Bupati. Aksi protes ini dilakukan karena GMNI sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Jember. Bagaimana tidak? Daerah yang memiliki banyak universitas ini justru angka buta aksaranya tetap tinggi hingga mencapai 160.000 orang. Mahasiswa menilai tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan di kecamatan kota yang berjarak tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan, justru terdapat sekolah ambruk yakni SDN Bintoro 5 yang tidak diperbaiki dan tetap dibiarkan saja sejak 3 tahun lalu. Belum lagi soal carut-marutnya nasib guru honorer di Jember. Memperingati Hari Aksara Internasional. Dinas Pendidikan itu tercatat bahwasanya Jember masih tinggi akan adanya buta aksara. Jadi kita selaku Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kembali turun ke jalan ke Jember untuk menuntaskan tuntutan kita menuntas di Jember. Di Jember itu terdapat 164.634. Itu. Buta aksara itu jadi gara-gara juga faktor internal dan eksternal. Gitu. Eksternalnya ini adalah infrastruktur. Ya, kita juga sharing juga di GTT, juga ketua PGRI untuk menuntaskan permasalahan GTT juga. Di lain pihak, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Ahmad Ghazali mengatakan bahwa update data beberapa tempat kegiatan belajar by name by address-nya 10.322 jiwa yang menjadi sasaran untuk pengentasan masalah buta aksara 2018 dengan anggaran mencapai 1,8 miliar rupiah, sedangkan sisanya masih akan diproses. Karena angka buta aksara ini bukan semakin turun dan justru semakin naik, maka pihaknya akan melakukan program Gropyokan. Cuma kita mau menemui bupati sama wakil bupatinya nggak ada, kita pulang aja, udah pulang. Pulang. Terima kasih adik-adik yang saya sayangi, mohon maaf. Kita kan sudah update data mulai dari beberapa tempat kegiatan belajar ya, kemudian dari masyarakat juga ya, kita tampung semua pendataan itu, dan by name by address-nya itu sudah ada kurang lebihnya 10.322. Itu yang ada di data kami di Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi tinggal 10.322. Nah, itu yang sudah kita update data, yang sudah ada pada kita. Dan itu yang akan di apa? Nah, itu nanti akan menjadi sasaran. Ya, yang akan jadi sesuai dengan anggaran yang ada di Pemkab. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Serta segenap hadirin yang berbahagia. Sosialisasi kampanye ini ditujukan kepada peserta pemilu dan partai politik terkait materi. Yang disosialisasikan adalah mekanisme pelaksanaan kampanye yang dijadwalkan mulai tanggal 20 September hingga 13 April 2019 mendatang. Melahirkan calon pemimpin. Poin seperti alat peraga kampanye serta kampanye lewat media massa dijabarkan dalam acara ini. Dengan maksud partai peserta pemilu atau peserta pemilu itu sendiri bisa menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karena bila salah akan mendapatkan sanksi dari Bawaslu Kabupaten Jember. Tak hanya kedua poin tersebut, KPU juga membahas tentang kampanye di media sosial. Untuk mengantisipasi pihak provokatif dengan tujuan adu domba antar semua pihak, KPU menetapkan setiap partai peserta pemilu harus mendaftarkan akun resminya maksimal 10 akun yang nantinya dipakai sebagai alat sosialisasi para calegnya. Batasan ini diharapkan dipatuhi untuk menjaga kondusivitas masyarakat.
Jadi kita hari ini mengundang seluruh partai politik dan para pihak terkait seperti dari kepolisian, dari Pol PP, dari Bawaslu ini untuk membahas, mensosialisasikan tentang PKPU 23 dan 28 terkait dengan kampanye. Jadi kita ingin sebelum memasuki masa kampanye, yaitu dimulai tanggal 23 September, kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan peserta pemilu terkait dengan aturan ataupun regulasi yang mengatur tentang kampanye, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa pada saat pelaksanaan kampanye dari peserta pemilu tidak memahami secara utuh aturan tentang kampanye itu sendiri. KPU juga menggelar rapat bersama pimpinan partai tentang adanya dugaan pemilih ganda yang telah dirilis KPU Pusat, yakni sebanyak 2,5 juta pemilih seluruh Indonesia. Rapat ini diperuntukkan mendeteksi apakah Jember termasuk di dalamnya atau tidak. Bila ditemukan, langkah pencegahan telah disiapkan oleh KPU dengan verifikasi ulang sehingga daftar pemilih tetap nantinya bebas pemilih ganda. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Masuk guru-guru Syampon. Pembacaan istighosa dan doa bersama yang digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Maghfirah di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung ini diikuti oleh ratusan santri setempat serta sejumlah ulama dari berbagai kota. Meski berlangsung di bawah cuaca panas, namun doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini berlangsung khidmat. Aksi ini sengaja digelar agar bangsa Indonesia dijauhkan dari segala macam musibah serta ancaman perpecahan di tengah memanasnya suhu politik menjelang pemilihan presiden mendatang. Supaya tidak ada permasalahan. Kita sama mendoakan semua siapa yang jadi presiden, kita terima siapa saja. Dan mudah-mudahan termasuk yang memegang negara Indonesia ini termasuk iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dengan umat yang lain ya, kita bisa rukun di antara satu sama yang lain. Karena menghadapi pemilu, nah ini supaya istighosa kita ini bersama-sama santri, juga bersama masyarakat, bersama warga ulama sekap Jember itu, kita memohon kepada Allah supaya pemilu yang akan datang itu termasuk negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa bersama dan istighosa ini juga dilakukan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, sekaligus pembukaan konferensi MWCNU Kecamatan Balung Jember masa khidmat 2018 hingga 2023. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Pemadaman listrik yang sering terjadi di Kabupaten Jember beberapa hari terakhir sangat dirasakan dampaknya oleh para pengusaha rumahan maupun usaha pabrikan besar. Seperti yang dirasakan oleh pabrik gula atau PG Semboro, pabrik tersebut tidak bisa beroperasi secara maksimal seperti biasanya. Hal ini dikarenakan proses penggilingan gula menjadi sering macet sehingga tentu mengalami kerugian. Menurut Dedi, selaku manajer teknik PG Semboro, ketika listrik padam maka tebu yang sudah digiling dan menjadi nira atau air gula tidak bisa dimasak dengan waktu yang lama. Sehingga hal tersebut menyebabkan air gula bisa keras seperti batu. Untuk melakukan proses ulang maka harus dibersihkan dulu gula yang setengah jadi dari palu, sehingga jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya tentunya kita mengalami kerugian di PG Semboro, baik secara material maupun imaterial. Ya tentunya dengan adanya pemadaman PLN, continue proses yang ada di pabrik gula ini kan tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga ya rawan terjadi infeksi. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Didampingi sejumlah rekan kerjanya, Dede, warga Jatiroto Lumajang, mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Wanita berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai presenter di salah satu stasiun televisi lokal di Jember ini mengaku menjadi korban pelecehan seksual jalanan yang dilakukan oleh seorang pria tak dikenal.
Menurut korban, modus pelaku sangat mirip dengan kasus sebelumnya di Jalan Batu Raden Sumbersari yang terekam kamera CCTV warga. Pelaku yang beraksi seorang diri di siang bolong dan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba memepet motor korban. Lalu Dede yang saat itu melintas di Jalan Kiai Sidik, Kecamatan Kaliwates, Jember, pelaku menghentikan korban dengan berpura-pura mengaku sebagai teman lama korban. Namun di saat korban lengah, pelaku langsung meraba-raba paha korban lalu kabur mengendarai motornya. Dari ciri-ciri fisiknya mulai dari perawakan hingga helm yang dikenakan, pelaku identik dengan pria bermasker yang aksinya terekam CCTV di Jalan Batu Raden beberapa hari lalu. Bahkan pakaian yang dikenakan pelaku pun sama persis seperti dalam rekaman CCTV tersebut. Kebetulan tadi, kebetulan kan saya yang baca anchor, jadi aku nggak tahu itu video macam apa, tapi aku tahu jalurnya itu seperti apa, jalur kejadiannya di Batu Raden kemarin ini seperti apa. Nah, dari situ kan autoplay di IG, di info warga Jember, loh, aku langsung gini, ini kan orang yang kemarin gitu loh, dari helm, dari baju, dari celana, dari postur tubuh. Ini kan orang yang kemarin, tapi yang bikin aku ganjal dan sebelumnya takut untuk melaporkan, aku nggak punya bukti waktu kejadianku gitu loh. Nah, tapi bedanya waktu itu dia pakai jaket yang press body ya, tapi dari tangan sini ke sini tuh masih kelihatan warnanya dan yang depan nggak dikancingin. Identik dengan yang ada di identik. Betul, warnanya kayak gitu sama, helmnya warna putih. Terus tapi yang nemuin aku tuh pakai motor Nuvo warna hijau dan udah nggak terlalu bagus motor. Guna kepentingan penyidikan, tim identifikasi Polres Jember langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan korban maupun saksi. Yang barusan melapor bahwa pemeriksaan terhadap saksi kita lakukan olah TKP. Kenapa kita ke olah TKP? Karena kita akan memperlihatkan bahwa oh ya di sini kejadiannya fakta-faktanya seperti itu. Pelapor tidak ada, masih belum ada pelapor yang mana yang korban masih baru melapor, jadi kita akan lakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia jurnalis. Untuk korban sendiri informasinya demikian bahwa yang bersangkutan adalah seorang presenter di salah satu televisi. Aksi pelecehan seksual jalanan tersebut cukup meresahkan para pengguna jalan, khususnya perempuan di Jember. Beberapa hari lalu teror asusila jalanan pria bermasker terjadi di Jalan Batu Raden, Jember. Meski aksinya terekam CCTV, namun polisi kesulitan menangkap pelaku lantaran korbannya yang diduga kuat seorang siswi SMU enggan melaporkan pihak kepolisian. Diduga kasus semacam ini juga banyak terjadi menimpa korban lainnya, namun belum pernah terungkap karena hanya sedikit yang membuat laporan resmi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah kondisi pemakaman umum di Desa Sumberrejo, Kecamatan Umbul Sari, pasca dilakukan pengerukan oleh sejumlah pekerja untuk melakukan pembangunan pengerasan jalan desa setempat. Gumuk yang berada di tengah-tengah makam, kini kondisi sejumlah tebingnya sudah mengalami kemiringan yang ekstrim. Selanjutnya warga khawatir jika longsor akan menimbun sejumlah makam yang ada. Oleh karena itu warga terpaksa menghentikan pengerukan tanah di makam umum tersebut yang dipergunakan untuk material pengerasan jalan desa. Hal ini dilakukan karena banyak warga atau ahli waris yang khawatir makam leluhurnya rusak atau hancur akibat pengerukan tanah yang dapat longsor sewaktu-waktu. Ternyata spontanitas warga karena ini di persawahan, Mas. Jadi warga itu spontanitas berkumpul beramai-ramai menghentikan pengerukan pasir makam ini untuk pengerasan jalan. Cuma intinya seperti itu. Yang dikhawatirkan oleh warga, ini kan ketinggian makam ini kan tinggi sekali, Mas. Bahkan ini yang di keruk ini kan kurang lebihnya standarnya ini kan sudah lebih 45 derajat. Khawatir warga itu nanti terjadi longsor. Sementara itu pihak desa juga meminta maaf kepada ahli waris dan warga sekitar. Kedepan pihak desa akan memasang pelengsengan di bekas pengerukan tanah untuk menghindari terjadinya longsor ketika hujan datang. Karena ada sedikit miskomunikasi dengan warga sehingga ada sedikit permasalahan terkait dengan pengerukan tanah yang ada di makam Bumi Kadung ini. Dan Bapak Kepala Desa menyampaikan permohonan maaf
kepada warga masyarakat di Sumberjo, khususnya di lingkungan Gunung Gadung, terkait dengan aktivitas itu, dan selanjutnya nanti akan segera menyelesaikan proyek DD itu, tidak mengambil lagi tanah di situ dan akan memperbaiki. Mungkin diantisipasi di tanah kuburan yang telah diambil sekitar 3 atau 4 RT itu tidak terjadi longsor, nanti di blengseng gitu. Proyek pembangunan pengerasan jalan desa ini sepanjang 785 meter dengan lebar 3 meter menggunakan anggaran dana desa sebesar kurang lebih 162 juta rupiah. Dari Umbul Sari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam beberapa hari terakhir, sudah 2 kali terjadi kasus pelecehan seksual di jalan. Pertama, terjadi di Jalan Batu Raden, Sumbersari, Jember, dan yang kedua terjadi di Jalan Kiai Haji Sidik, Talangsari. Menurut Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Erik Pradana, kasus pelecehan ini harus ditanggapi serius, karena jika dibiarkan akan semakin banyak memakan korban dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Sayangnya baru ada 1 korban yang melaporkan ke Polres Jember, sedangkan korban pertama tidak melaporkan tindakan oknum tersebut, padahal kasus pertama memiliki bukti yang cukup kuat, yakni rekaman CCTV. Oleh sebab itu, Polres Jember terus melakukan penyelidikan untuk memastikan identitas pelaku. 2 saksi yang kita lakukan pemeriksaan karena pada saat olah TKP, kejadian juga pada saat itu hari Minggu dan baru dilaporkan hari Selasa. Jadi kita kesulitan kepada saksi-saksi yang melihat, kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa saksi itu hanya berbaju hitam, jadi hanya menemukan ciri-ciri tersebut untuk saksi yang melihat. Sedangkan pelaku ciri-ciri menggunakan biru putih dan motor warna hijau. Ini yang masih kita dalami. Terus sementara kita ambil dari beberapa set bagian daripada jalan juga CCTV, kita masih belum menemukan tersebut. Menjadi bahan kebijakan nanti bagi pimpinan untuk melaksanakan bahwa ini keterkaitan ini kita lakukan sosialisasi atau penyuluhan di berbagai. Sementara ini kasus ini cukup kuat tidak untuk dilanjutkan kepada tahap selanjutnya? Untuk sementara kita dalami dalam penyelidikan, Mbak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres setempat AKP Erik Pradana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya fakta baru dalam kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 2 oknum penilik PAUD. Petugas meminta izin dari Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan salah satu upaya paksa berupa penggeledahan. Karena kasus ini berkaitan dengan pungutan liar terhadap lembaga PAUD penerima bantuan, maka penggeledahan oleh 9 orang penyidik Tipikor dan beberapa personil lainnya dilakukan di seluruh ruangan bidang Diknas dan PAUD di kantor Dispendik. Seluruh berkas dan data di komputer yang berkaitan dengan bantuan PAUD akan disita. Meski demikian, Erik belum bisa memastikan siapa saja oknum Dispendik yang terlibat dalam kasus ini. Untuk sementara 3 ruangan, yaitu ruangan dari PAUD Dikmas, ya, bidang PAUD Dikmas yang terkait dalam OTT ini. Selain itu, 3 itu mana aja? PAUD Dikmas? Ya, PAUD Dikmas saja dulu. Yang diamankan apa? Untuk sementara ada beberapa dokumen yang kita lakukan penyitaan nantinya. Ada potensi tersangka baru nanti? Nanti kita dalami lebih lanjut bahwa penyidikan masih berlangsung, bahwa keterkaitan itu masih kita dalami untuk fakta-fakta yang baru. Kenapa diperiksa di sini dan tidak dibawa ke Polres? Kita lakukan penggeledahan berdasarkan adanya dugaan-dugaan bahwa keterkaitan dari saksi-saksi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ada dokumen-dokumen yang harus kita lakukan penggeledahan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan digemparkan dengan adanya penemuan mayat seorang laki-laki parubaya yang berusia 50 tahun di kandang sapi milik warga. Pihak kepolisian Mapolsek Wuluhan yang dibantu anggota identifikasi Polres Jember langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil penemuan sementara, korban meninggal dengan membawa sebuah celurit yang ada pada tubuh korban dan juga sebuah sikap dan alat pemotong yaitu tang dan senter. Petugas kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kematian korban
Dan pihak kepolisian menemukan identitas korban atas nama Sutomo, warga Kecamatan Sukorambi, Jember. Sementara itu, dari barang bukti yang ditemukan, polisi menduga korban ini adalah pelaku pencurian hewan ternak. Telah terjadi penemuan mayat ya, TKP di Dusun Tegal Bandeng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan. Tadi kami sudah cek TKP, kita amankan TKP, kita datangkan tim identifikasi dari Polres untuk mengidentifikasi keberadaan mayat tersebut atau orang yang Untuk dugaan sementara, apakah ini memang pelaku atau gimana? Dugaan sementara karena si korban ini atau si mayat ini ada sajam, celurit, ada obeng, ada tang gitu ya. Diduga memang dia pelaku dan di dekatnya memang ada sapi. Mungkin mau mengambil sapinya. Dugaan sementara. Kini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dengan adanya kasus penemuan mayat tersebut. Dan kini jenazah korban akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap gas LPG dinilai mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Hal inilah yang diyakini membuat persediaan gas LPG 3 kg menjadi langka. Hal tersebut diakui oleh Satip yang merupakan salah satu agen LPG di Kabupaten Jember. Menurutnya, isu pengurangan persediaan LPG tidaklah benar, apalagi dari Pertamina sudah melakukan penambahan stok. Bahkan hari libur pun juga dilakukan dropping. Penambahan stok ini dilakukan sejak Hari Raya Idul Fitri hingga saat ini. Artinya, sudah ada peningkatan alokasi yang cukup tinggi, namun pada bulan-bulan tertentu mulai Hari Raya Idul Fitri hingga bulan November, konsumsi masyarakat memang sangat tinggi. Di setiap tahun, di bulan-bulan seperti ini, mulai bulan Hari Raya Idul Fitri, terus kemudian sampai Idul Adha, bahkan biasanya itu sampai di bulan November, kondisi pasar LPG memang seperti ini, karena juga banyak yang punya hajatan, itu juga. Jadi karena kebutuhan aja? Karena kebutuhan masyarakat yang meningkat gitu loh, karena itu aja. Jadi bukan karena pasokan dikurangi? Atau Enggak, pasokan enggak. Pasokan masih tetap, bahkan ada extra dropping tadi itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember memang selalu terlihat sangat ramai. Bahkan parkiran Dispenduk yang sudah diperluas tersebut masih belum cukup untuk menampung kendaraan pengunjung. Sehingga sebagian diantaranya terpaksa diparkir di trotoar Jalan Jawa sekitar kampus. Hal tersebut tentu menjadi sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi ADPRD Jember Lukman Winarno menyesalkan antrian panjang yang menyusahkan masyarakat tersebut. Menurut politisi PDIP ini, hal tersebut menandakan kurang efisiennya pelayanan publik di Dispenduk Capil Jember. Karena membludaknya antrian tentu disebabkan oleh pelayanan yang lambat. Seharusnya pemerintah kecamatan juga diberi tugas untuk melakukan pelayanan EKTP agar tidak terpusat di kantor Dispenduk saja. saya lihat parkir aja sudah ada di trotoar, dan ini kan juga mengganggu akses pengguna jalan. Nah, ini bagian-bagian penting yang memang harus dipikirkan. Belum lagi kemudian Jember ini kemudian terpusat di Dispenduk, sementara jarak luar kota ke sini kan juga nggak bisa dikatakan dekat, juga ada jauh. Kemudian kalau ada kepastian, oke, kalau selesai ya kan enak. Nah, ini kan informasi yang kita terima juga nggak ada kepastian. Waktunya selesai, kemudian didatangi juga nggak selesai. Itu pun melalui antrian yang cukup panjang pula. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Banyak pengaduan dari petani bahwa benih jagung tersebut dijual belikan oleh pemilik kios pertanian yang ada di wilayah Jember Selatan. Petugas pertanian wilayah Kecamatan Tempurejo, Ambulu, dan Wuluhan langsung melakukan pengecekan di lapangan. Jika ditemukan kios pertanian yang menjual belikan benih jagung biji 18 bantuan dari pemerintah yang dijual kepada petani, maka petugas pertanian wilayah Kecamatan Tempurejo
Ambulu dan Wuluhan akan bertindak tegas dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Penyebutan pemerintah dijual belikan itu tidak dibenarkan. Jadi apapun alasannya itu adalah salah. Tapi ketika itu ada kita ditemui di lapangan kaitan dengan benih berbatuan tadi, pasti akan segera kita lakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kasus penyegelan terhadap warung kopi baru milik seorang mahasiswa yang dilakukan oleh Satpol PP tampaknya akan terus dikawal oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jember. Karena laporan yang sudah dilakukan kepada Pemkab Jember belum ada respon apapun, maka HIPMI Jember sudah melaporkan kasus ini kepada pengurus di tingkat provinsi. Bahkan laporan kasus ini juga sudah sampai ke HIPMI Pusat. Menurut Ketua HIPMI Jember Agusta Jaka Purwana, pengawalan kasus tersebut dilakukan atas perintah pengurus Provinsi Jawa Timur kepada HIPMI Jember. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota HIPMI maupun binaannya, sehingga diharapkan kesepakatan terjadi lagi kasus serupa. HIPMI Pusat, kita diminta untuk ke Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman di Jakarta. Nah, tapi sambil kita nunggu waktu ini, kita lihat perkembangannya ke depan akan seperti apa. Kan kalau nggak salah, kalau pelayanan tidak dilayani selama 14 hari dan tidak ada penjelasan gitu kan, bisa dipersoalkan atau bisa dipertanyakan. Ini yang nanti akan kita bawa ke Komisi Ombudsman. Seperti yang diberitakan sebelumnya, warung milik mahasiswa disegel oleh pihak Satpol PP karena belum ada izin terkait. Tetapi setelah mengurus izin tersebut, mahasiswa bernama Yoga tetap dipersulit. Namun, Camat Sumbersari Iswandi membantah jika dituding mempersulit perizinan tersebut. Menurutnya, kasus tersebut sudah diambil alih oleh kabupaten, bukan lagi oleh kecamatan. Kalau ingin tahu lebih jelas, tolong ke PTSP, karena di sanalah tempatnya bangunan apa saja yang harus diizinkan. Kalau dulu memang di PU, sekarang lengkap di PTSP. Terus tadi ada AMDAL segala kan, kalau AMDAL kalau hanya sekedar kafe saja atau warung kopi. Makanya tanyakan ke PTSP yang tahu, harus ngurus AMDAL, ngurus apa dan sebagainya. Karena dari sini katanya. Karena tidak ada. Kami tidak menandatangani masalah AMDAL dan tidak pernah bicara AMDAL kepada saya. Bukan, si Yoga ini tadi juga ngurus AMDAL, katanya perintah dari kecamatan. Tidak ada. Kapan saya merintahkan AMDAL? DKLH itu. Tidak ada perintah dari makanya sini. di sana dia diketawain gitu loh, Pak. Oh, tidak ada. Saya tidak suruh mengurus kok. Kapan perintahnya saya? Tidak ada. Saya tidak merintahkan untuk mengurus AMDAL dan sebagainya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kepala Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Jember Eni Hidayati mengaku tidak tahu menau dengan adanya spanduk dukungan pelebaran jalan untuk menuju bandara. Bahkan dirinya pun yakin tidak mungkin warganya memasang tulisan tersebut. Pada prinsipnya ia mendukung adanya pelebaran jalan dan pengembangan bandara tersebut sepanjang dilakukan melalui prosedur dan peraturan yang telah berlaku. Namun menurutnya, spanduk yang ada tersebut terpasang dengan sendirinya beberapa saat setelah proyek pelebaran jalan dihentikan oleh pihak PTPN 12. Ya, itu saya agak terkejut juga waktu membaca. Pagi-pagi sudah ada dan mengatasnamakan masyarakat Desa Wirowongso. Saya kira memang kalau isinya sih cocok. Memang pemerintah desa dan masyarakat Desa Wirowongso kan pastinya akan mendukung program dari pemerintahan di atasnya, dari kebijakan dan pemerintahan yang di atasnya. Cuma yang saya tidak enak ke masyarakat dan juga pemerintahan desa seolah-olah berbunyinya bahwa kita yang memasang. Beberapa hari sebelumnya memang muncul sejumlah spanduk yang mengatasnamakan warga Desa Wirowongso berisi dukungan pelebaran jalan menuju bandara. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Ribuan anggota Ansor Jumat siang tumpah di alun-alun kota Jember. Seluruh anggota tersebut mengikuti kirap kebangsaan dengan rute alun-alun Jember sampai kantor Ansor di sekitar Bundaran Masri. Dengan kirap ini, GP Ansor ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Jember dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di Kabupaten Jember. Mengingat kini Indonesia memasuki tahun politik, bahkan perpecahan oleh oknum tidak bertanggung jawab sudah mulai bermunculan. Untuk itulah butuh benteng diri dan kesadaran yang kuat agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah. Menurut Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi, kirap dan apel kebangsaan ini utamanya untuk memperingati 1 Muharram, sekaligus membawa pesan agar masyarakat Jember tetap bersatu untuk keutuhan NKRI. Apalagi Indonesia akan menjelang tahun politik yang biasanya kental dengan permainan isu sara dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, GP Ansor berharap perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi ini tidak sampai membuat perpecahan. Memang ada kirap nasional ya, kita mengawali karena memang ada perintah dari pimpinan pusat untuk kirap dan apel ini menjaga persatuan dan kesatuan, karena akhir-akhir ini mulai ada bibit-bibit perpecahan menjelang pilihan presiden maupun pileg. Berbeda biasa, tapi tetap kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, karena di demokrasi perbedaan ya memang harus ada kan begitu. Lebih lanjut, untuk menyikapi tahun politik ini, peran Ansor juga akan ditingkatkan untuk membantu keamanan di wilayah ranting dan anak cabang yang tentunya bersinergi dengan aparat kepolisian. Acara apel ini ditutup dengan apel kebangsaan di kantor GP Ansor Jember, Jalan Tegal Gede, Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Syotma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.